Shalom, puji nama Tuhan, saudaraku. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang Natal, pasti pikiran kita selalu menuju Bethlehem, bintang, orang Majus. Iya enggak, saudaraku? Semua kita pikirkan seperti itu. Di mana kelahiran Yesus Kristus di kota Bethlehem, di sebuah kandang domba. Setelah itu datanglah orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan emur. Kita hanya sering berpikiran seperti itu. Apakah makna Natal itu sesempit itu? Hanya ruang lingkup, hanya ada di Yerusalem. Maaf, di kota Bethlehem, saudaraku. Kalau kita baca di dalam Injil Matius, cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus dari silsilah sampai dia pengungsian, yaitu 2 pasal, Matius pasal 1 dan pasal yang kedua, semuanya menceritakan tentang kelahiran Yesus. Kita anak-anak Tuhan sering hanya berpikir setiap perayaan Natal, kita hanya berpikirnya Yesus lahir. Sekali lagi saya katakan, Yesus lahir di kandang domba di kota Bethlehem. Dan orang Majus menyembahnya hanya seperti itu. Apakah hanya lingkup Natal itu hanya di Bethlehem? Saudaraku, mungkin saudara bisa mengatakan, oh tidak, Natal itu bagi semua orang. Memang benar, saudaraku, tetapi sering kita meninggalkan penggalan kisah-kisah Yesus yang selalu kita tinggalkan, di mana setelah bayi kelahiran itu, bayi Yesus lahir itu, maka saat ini saya akan memberikan refleksi Natal kepada saudara semuanya dengan tema yaitu Natal di Mesir. Saya ulangi lagi, Natal di Mesir. Mungkin kedengaran janggal, saudara. Kok Natal di Mesir? Natal kan di Bethlehem. Ya enggak, saudara? Tetapi saat ini saya akan membawakan tema itu, Natal di Mesir. Sebab kalau kita belajar firman Tuhan, di mana Natal itu di Bethlehem itu dikatakan hanya sebentar. Tetapi yang lebih lama, yaitu perjalanan pengungsian Yusuf, Maria, dan bayi Yesus ini ke negeri Mesir, saudaraku. Mari kita ikuti refleksi hari ini, di mana kita tahu bayi Yesus lahir di sebuah kandang yang hina, di sebuah kandang domba yang hina. Seperti pernah saya sampaikan, di mana bagaimana
keadaan kandang itu. Kandang itu pasti keadaannya buruk, saudara. Sudah baunya nggak jelas, kotor. Banyak hewan-hewan yang lain mungkin. Sebegitu hinakah kelahiran Yesus Kristus di dunia ini? Apakah Tuhan itu memang sudah merencanakan Yesus itu harus lahir di kandang? Kita sering tidak berpikir sampai di situ. Mungkin ada yang pro kontra mengatakan, oh iya memang sudah dikatakan Yesus harus lahir di kandang. Tetapi mari kita tengok, kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Di dalam Alkitab kita, apakah juru selamat, yaitu Yesus Kristus, harus lahir di kandang? Tidak, saudaraku. Di mana di firman Tuhan dikatakan di kota Daud, di Bethlehem. Jadi tidak dikatakan di kandang. Tetapi kenapa Yesus sampai lahir di kandang? Kita juga harus tahu peristiwa itu di mana bangsa Yahudi diadakan sensus, saudaraku, untuk pendataan penduduk. Maka mereka berbondong-bondong pulang kembali ke daerahnya. Tetapi Yusuf dan Maria, begitu juga mereka mau pulang. Tetapi sampai di perjalanan di Bethlehem, malam hari, di mana Maria sudah merasakan, yaitu perutnya sudah sakit-sakitan, ingin melahirkan. Maka dengan inisiatif Yusuf, mereka mencari penginapan. Penginapan satu mengatakan, maaf sudah penuh. Penginapan yang lain, maaf sudah penuh. Mungkin zaman dahulu tidak seperti zaman sekarang, saudaraku. Dimanapun tempat banyak penginapan. Kalau kita lihat sekarang ini, hotel, losmen, atau tempat singgah, itu ada di mana-mana, saudaraku. Tetapi zaman Yesus, mungkin dari tempat satu ke tempat yang lain, berjauhan, jalan ke sana kemari untuk mencari tempat untuk menginap. Mungkin dikatakan oleh yang punya tempat, oh maaf ya, tempat ini sudah penuh, cobalah di penginapan A. Datang ke sana. Di sana juga mengatakan, maaf di sini sudah penuh. Saudaraku, mungkin kan kita hanya berpikir sampai seperti itu. Kalau kita ingin masuk, kita umpamakan saja, kita masuk ke losmen atau hotel, otomatis kita masuk lobi, saudaraku, untuk menemui yang punya tempat. Nah, setelah itu baru ada transaksi, masih ada tempat tidak. Pasti orang-orang yang di dalam losmen itu atau penginapan itu juga ada di tempat itu. Pasti juga dia melihat pasangan ini, pasangan muda ini yang mau melahirkan. Mereka semuanya menolak, saudaraku. Mungkin salah satu teori, karena semua penginapan penuh
dan menolak. Ibarat kata, saya mau melahirkan, tolonglah. Ibarat kata saya diberikan di dapur, nggak masalah. Mungkin ada yang menolak, maaf ya, nanti repot saya. Mungkin bisa seperti itu. Maka kelahiran Yesus Kristus terpaksa di kandang. Mungkin juga teori yang kedua. Orang itu yang mempunyai tempat. Maaf ya, tempatnya sudah penuh. Mungkin dengan kata-kata ejekan. Mungkin mengejek. Bisa lah katakan gitu. Di sini maaf ya, sudah penuh. Tempatnya nggak ada. Kalau kamu mau, silakan. Itu loh di belakang. Ada kandang domba. Mungkin seperti itu juga. Sebab firman Tuhan tidak membicarakan percakapan-percakapan seperti itu. Hanya dikatakan Yesus mencari bayi Yesus. Yaitu Maria dan Yusuf mencari penginapan karena mau melahirkan. Tetapi tidak mendapatkan dan dia melahirkan di kandang. Saudaraku, apa yang kita ambil dari peristiwa ini? Apakah Yesus lahir itu memang sudah direncanakan di kandang? Sebenarnya tidak, saudaraku. Itu karena kekerasan hati manusia. Manusia tidak mempunyai empati lagi kepada sesamanya, hanya mementingkan pribadinya, mungkin hanya mementingkan kelompoknya saja. Maka dia tidak mau peduli dengan keadaan orang luar, dengan keadaan sesama. Oh, mungkin orang ini memerlukan pertolongan. Tetapi semua menutup hati mereka. Menutup matanya, saudaraku. Kalau kita berbicara tentang kelahiran Yesus ini, memang sungguh-sungguh sangat menyedihkan, saudara. Itu menggambarkan bahwa karya keselamatan yang sudah dirancang oleh Allah untuk manusia ini, untuk kembali bisa bersekutu kembali dengan Allah. Tuhan sudah mempunyai rancangan yang indah ini, tetapi kenyataan manusia semuanya menolak. Mereka tidak peduli. Mungkin saat itu orang-orang Yahudi terutama, saudaraku, mereka kan orang yang paling taat. Saya katakan orang yang paling taat tentang agama. Tetapi dia tidak pernah meresponi bahwa janji-janji lewat nabi-nabi di dalam perjanjian lama bahwa akan datang, yaitu juru selamat untuk menyelamatkan bangsa Israel ini, saudaraku. Mereka tidak meresponi. Makanya sampai saat sekarang banyak orang-orang Yahudi tidak meresponi bahwa Yesus adalah juru selamat. Mereka hanya mencari juru selamat secara fisik. Mungkin mereka berpikir juru selamat yang dia idamkan, yang mereka pikirkan, yaitu juru selamat yang datang ke dunia dengan kemegahan. Makanya sampai sekarang, saudaraku, kalau kita belajar sejarah, orang-orang Israel banyak yang kecewa
Oh, Bar Okocha contohnya, saudaraku. Ya, disebut, wah mungkin ini Mesias sang pembebas. Kenyataan, setelah dia ditangkap, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi kecewa. Oh, ternyata bukan. Dia bukan Mesias, tetapi Mesias yang pernah dijanjikan. Lewat nabi-nabinya, mereka tidak pernah meresponi. Sampai orang-orang Israel, waktu mereka ada sensus, dia pulang ke tempatnya masing-masing. Dia tidak memahami, dia tidak mengerti bahwa ada salah satu pasangan yang mengandung Roh Kudus, yaitu Yesus sebagai juru selamat manusia. Itulah penolakan manusia yang pertama saat kelahiran Yesus. Apakah kita seperti itu, saudaraku? Janganlah. Mari kita belajar dari orang-orang Israel ini. Mereka kurang meresponi, maka kelahiran Yesus ada di kandang, saudaraku. Di kandang domba yang hina. Manusia menolak, tetapi kasih Allah tetap. Karena Allah adalah kasih. Walaupun manusia tetap menolak, Tuhan dengan kasih, mereka mau merendahkan sampai lahir di kandang domba. Dan yang kedua, saudaraku, penolakan kelahiran Yesus, yaitu Raja Herodes. Raja Herodes saat orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem, mereka bertanya, Raja, di mana menurut ramalan bintang ini bahwa akan lahir, telah lahir juru selamat, yaitu sebagai raja. Apa yang terjadi? Hati Raja Herodes tergoncang, saudaraku. Wah, ada seorang raja yang lahir di tempat ini. Nanti bisa-bisa malah menggoyangkan, kalau benar dia itu akan menjadi raja, akan mengguncangkan tahtaku. Maka dengan tipu muslihat Herodes mengatakan kepada orang Majus, ya coba carilah bayi itu. Nanti kalau kamu sudah ketemu, beritahukan kepada aku. Nanti aku juga akan menyembah dia. Tetapi Herodes sebenarnya dengan akal liciknya sebenarnya tidak ingin untuk menyembah bayi Yesus. Tetapi mereka ingin mempunyai konspirasi di dalam hatinya untuk membunuh bayi Yesus. Seperti yang lalu sudah saya katakan, karena Raja Herodes adalah seorang yang paranoid, saudara. Mereka mempunyai rasa ketakutan kalau sampai kerajaannya dikudeta atau digulingkan atau diambil alih. Mungkin orang dekatnya atau orang lain, maka dia menggenggam erat tahta kerajaannya ini sampai di mana dikatakan anaknya tiga-tiganya dibunuh. Istrinya saja juga dibunuh, saudaraku. Karena ketakutannya. Saudaraku,
Apa yang kita ambil dari dua cerita ini? Yang pertama, orang-orang yang ada di penginapan, juga orang yang mempunyai tempat penginapan itu, mereka sangat egois. Mereka sangat mementingkan diri sendiri, tidak mau tahu dengan keadaan. Yang penting hidupku sendiri, kelompokku. Mungkin hanya berpikiran seperti itu. Begitu juga yang mempunyai tempat penginapan ini, dia hanya memikirkan hanya keuntungan saja. Kalau sudah penuh, otomatis untungnya banyak tempat penginapannya itu. Yang pertama tadi saya katakan, mereka itu hanya mementingkan dirinya. Mereka tidak mau tahu dengan keadaan di sekitarnya. Yang penting dirinya sendiri. Dan yang kedua, Raja Herodes, dia hanya mementingkan tahtanya, mementingkan hartanya, sebab tahta itu berurusan dengan hartanya. Kedudukan itu, saudaraku, itu satu kesatuan. Maka dia mempunyai pikiran ingin membunuh bayi Yesus. Itulah sifat manusia. Acuh tak acuh, tidak mau tahu, hanya memikirkan kekuasaannya sendiri, hanya memikirkan tatanya, hartanya, kedudukannya. Mereka tidak meresponi, mereka tidak tahu. Mereka tidak pernah dengar-dengaran akan firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi, di mana akan lahir juru selamat. Sudah jelas-jelas dikatakan di Bethlehem. Tetapi orang-orang ini semuanya tidak mau tahu, mementingkan diri sendiri. Begitu juga di dalam kehidupan kekristenan kita. Saya ulangi lagi, apakah kita seperti orang-orang yang di dalam penginapan, juga orang yang mempunyai penginapan, kita seperti Raja Herodes? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali ke cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kita sering berpikiran bahwa orang-orang Majus dari timur ini datang pada saat Yesus lahir di palungan itu, di kandang itu. Kita sering berpikirnya seperti itu. Tapi sebenarnya atau seperti itu ceritanya, kebenarannya tidak, saudara. Sebenarnya orang Majus dari timur ini itu datang setelah kelahiran Yesus beberapa waktu di kandang itu. Tapi kita sering kita melihat kalau waktu Natalan, kita kalau menghias dekor itu dekorasi itu kan sering di tempat kandang ada domba. Nah, di situ di atasnya ada bintang dan di situ ada orang Majus 3 mempersembahkan emas, kemenyan, dan emur. Saudaraku, apakah seperti itu? Tidak sebenarnya. Itu keliru sebenarnya.
Sebenarnya orang-orang Majus dari timur ini datang setelah beberapa waktu. Mungkin bisa dikatakan 1 tahun atau 1,5 tahun. Baru dia sampai, dia bertemu dengan bayi Yesus. Kalau kita belajar akan firman Tuhan, di mana setelah orang-orang Majus bertemu dengan Herodes, dan Herodes mengatakan, nanti kalau sudah ketemu nanti kamu kembali ke sini ya. Nanti beritahu aku. Nanti aku tak mau juga menyembah. Tetapi saat orang Majus bertemu dengan bayi Yesus ini, setelah mempersembahkan emas kemenyan mur ini, dia mau kembali ke Herodes. Tetapi saat mau kembali, dia bermimpi, di mana dikatakan malaikat Tuhan supaya dia tidak datang ke Herodes dan mereka kembali lewat jalan yang lain. Saudaraku, dari cerita ini kita bisa berpikir ya, di mana perasaan Herodes setelah mereka itu tahu dia itu ditipu, bisa dikatakan gitu, oleh orang-orang Majus, bahwa mereka akan kembali, tetapi mereka tidak kembali, maka hatinya tambah panas. Maka dari itu dikatakan, bayi yang di bawah umur 2 tahun laki-laki semua harus dibunuh. Saudaraku, jadi orang Majus datang ke bayi Yesus itu kurang lebih mungkin dari 1 tahun sampai 1,5 tahun. Sebab apa? Herodes meminta kepada pasukannya untuk membunuh bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita berbicara tentang Natal, kita kan hanya sering sampai di situ. Tapi kelanjutannya tidak ada. Sebenarnya perjalanan Yesus di dalam pengungsian ke tanah Mesir, masih cerita Natal ini masih panjang dan panjang sekali, saudara. Sebab cerita Natal itu bukan hanya cerita kelahiran Yesus di Bethlehem saja, tetapi cerita itu secara menyeluruh sampai Yesus sampai di kota, bayi Yesus di pengungsian di Mesir sampai dia kembali. Itulah keseluruhan dari Natal, saudaraku. Apakah saat Yusuf, Maria, dan bayi Yesus di dalam pengungsian mereka, yaitu biasa saja, saudaraku? Yang saya maksud katakan biasa saja, tidak ada suatu hal apapun. Kadang kita tidak pernah berpikir bagaimanakah perasaan, pikiran, tenaga dari ketiga-tiganya ini. Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Kita tidak pernah berpikir bagaimanakah keadaan mereka. Pasti mereka pontang-panting, gundah gulana, ada rasa ketakutan yang luar biasa. Sebab dikatakan di situ,
bahwa semua bayi di bawah 2 tahun laki-laki harus dibunuh semua. Jadi kalau seorang raja sudah bertitah seperti itu, maka bawahannya semuanya berjalan, bergerak, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh raja. Maka dari itu pada waktu pelarian Yusuf, Maria, dan bayi Yesus ini, dia dengan penuh yaitu gundah gulana, kegalauan. Dia malam-malam hari, dia melarikan diri, mengungsi ke tanah Mesir. Seperti yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Itulah permulaan dari judul saya. Tema saya, Natal di Mesir. Saudaraku, kalau kita jangan berpikir, ya Yesus saat pelariannya, pengungsiannya ke tanah Mesir karena ada pembunuhan oleh Raja Herodes. Ya, dia mungkin sudah seperti biasa lah orang-orang mengungsi zaman sekarang. Tidak seperti itu, saudaraku. Mungkin di tengah perjalanan, mungkin jalan-jalan yang besar yang dilalui oleh orang-orang, itu semua sudah diblokade oleh yaitu tentara-tentara Herodes, saudaraku. Mungkin juga kaki tangan Herodes. Sebab dikatakan di kota Yerusalem, di kota Bethlehem terjadi pembunuhan anak laki-laki semuanya. Mungkin saat itu juga ada sensus. Ternyata kok ada satu yang lolos, bayi laki-laki. Mungkin perjalanan itu sudah, jalan-jalan sudah diblokade. Sebab masih ada yang lolos, bayi laki-laki. Maka dari itu perjalanan pengungsian Yusuf, Maria, dan bayi Yesus itu tidak segampang yang kita pikirkan. Mungkin mereka lewat gurun-gurun, lewat lembah-lembah, lewat tempat yang sepi-sepi, saudaraku. Tidak mungkin mereka jalan di jalan raya. Kalau lewat jalan raya pasti sudah ketangkap. Tetapi mereka pergi ke pengungsian ke Mesir itu lewat jalan yang tidak dilalui orang. Mungkin dia itu lewat yaitu gurun-gurun, mungkin ada sungai-sungai, tempat-tempat yang berbatuan, lewat bukit-bukit, biar orang tidak mengetahui pengungsiannya ini. Saudaraku, pernahkah kita juga berpikir? Saat ini saya mengajak saudara semuanya berpikir. Jangan hanya kita itu hanya tahu cerita tentang Natal itu hanya sekilas. Tetapi biar saudara terbuka hati saudara. Bahwa perjalanan dari Bethlehem sampai ke Mesir itu berapa kilo, saudaraku? 5 kilo? 10 kilo? Saudaraku, siapa yang tahu? 50 kilo? Atau 100 kilo? Saudara berpikir baik. Ya, berpikir saja. Saudara mau enggak berjalan ibarat kata 100 kilo? Pasti
Saudara sudah memikirkan, wah 100 kilo, jauh amat. Kita berpikirnya sudah pasti begitu, wah nggak sanggup 100 kilo. Tetapi apa yang terjadi dengan Yusuf, Maria, dan bayi Yesus? Apakah hanya cukup 100 kilo? Tidak, saudara. Dikatakan pulang pergi. Jadi dari Bethlehem sampai ke Mesir, pulang pergi itu kurang lebih 2000 kilometer. Bayangkan saudaraku, 2000, bukan 200, 2000 kilometer. Saudara bayangkan saja, bagaimanakah keadaan keluarga kecil ini di dalam pengungsiannya. 2000 kilo. Saudara bisa bayangkan, Jakarta Surabaya itu berapa kilo? Sanggup saudara jalan kaki? Apalagi membawa seorang bayi kecil, juga perempuan muda, Maria. Jalan kaki saudaraku. Mungkin Maria pakai keledai, tapi nggak mungkin seperti Yusuf itu ikut naik keledai. Dia menuntunnya. Saya kembali ke jarak Jakarta Surabaya. Mungkin sampai di situ lebih saudaraku. Jakarta Surabaya itu hanya 795 kilo. Tapi dikatakan di situ 2000 kilometer pulang pergi. Mungkin satu perjalanan bisa dikatakan dari Jakarta sampai Banyuwangi, saudaraku. Bayangkan, lihat peta Indonesia. Biar saudara mengerti bagaimana keadaan bayi Yesus Natal itu sebenarnya. Di dalam perjalanan tidak enak-enak saja. Mungkin di dalam perjalanan jalannya yang utama saja pasti juga melewati yaitu lembah-lembah, juga gurun-gurun yang panas. Tetapi waktu pengungsian bayi Yesus, Yusuf dan Maria ini juga lewat jalan-jalan yang sempit, yang kecil, yang sepi, yang tidak dilalui orang. Takutnya kalau ketemu orang pasti ditanyai. Apalagi kalau tahu yang menanya itu adalah seorang mata-mata, pasti ketangkap, pasti bayi Yesus dibunuh. Tetapi karena kasih Tuhan, keluarga kecil ini bisa sampai di tanah Mesir. Saudaraku, apakah setelah Yesus mengungsi di tanah Mesir sudah selesai? Tidak, saudara. Sebab bisa dikatakan Yesus itu manusia paling menderita dari kelahirannya sampai kematiannya. Yesus itu adalah orang, manusia yang paling menderita. Setelah di Mesir, apakah saudara berpikir, ya di Mesir mungkin mempunyai saudara, atau mungkin saudara bisa berpikir, oh karena dia punya duit, kontrak rumah di sana,
Tidak, saudaraku. Ya mungkin waktu orang Majus memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur ini, emasnya bisa untuk menghidupi di dalam perjalanan bayi Yesus ini. Tetapi menurut gereja-gereja purba, gereja-gereja Koptik, di mana bayi Yesus di negeri Mesir, dia tidak pernah, dia tinggal, yaitu ngontrak atau buat rumah sendiri. Tidak pernah, saudaraku. Sebab kita juga harus tahu bahwa Yusuf juga orang yang tidak punya, saudara. Dia hanya dikatakan tukang kayu. Mungkin kalau saudara berpikir jadi orang Indonesia tukang kayu, kan kita sering kan mendengar tukang kayu. Otomatis saudara berpikiran, oh, Bapak Presiden Indonesia, Bapak Jokowi itu tukang kayu. Tapi jangan disamakan di Indonesia ini dengan waktu itu. Di Palestina zaman Yesus. Kalau kita baca di dalam Alkitab aslinya, tukang kayu itu adalah seorang penebang, pemotong kayu. Dia itu mengangkuti kayu, memotong-motong jadi kecil-kecil. Jadi jangan dipikir itu tukang kayu seperti Bapak Jokowi. Dia itu kan seorang pengusaha mebel. Tetapi Yusuf ini, tukang kayu, adalah seorang buruh kasar. Kalau kita tahu, itulah kebenaran firman Tuhan. Bahasa aslinya tukang kayu itu tukang memotong kayu, mengangkuti mungkin dari hutan, digotong, dipotongi, terus dibuat apa baru gitu, saudaraku. Jadi dia itu pekerjaannya sangat kasar. Di mana dikatakan di Mesir, keluarga kecil Yesus ini, keluarga kecil kudus ini, dia berpindah-pindah tempat. Jadi jangan dipikir kalau sudah di Mesir itu sudah aman, saudaraku. Tidak juga. Di situ juga ada suatu penolakan dari orang-orang. Mungkin mengatakan, kamu dari mana? Oh, saya orang Ibrani. Kenapa kamu datang ke sini? Mungkin penolakan seperti itu. Kamu tidak layak, nggak cocok. Udah, kamu terserah di mana. Aku menolak kau. Kalau kita mengikuti sejarahnya, saudaraku, memang benar, Yesus itu manusia paling menderita. Keluarga kecil ini juga, saudaraku. Di mana di Mesir, ya, di negeri Mesir, Yesus berpindah-pindah tempat sampai 25 kali. Pikir, saudaraku, berpindah-pindah tempat sampai 25 kali. Sampai sekarang, saudaraku, di sana, di mana persinggahan Yesus ini, sekarang itu dibuat gereja-gereja. Apakah selama perpindahan Yesus itu, selama 25 kali itu, buat rumah, ngontrak? Tidak, saudara. Sekali lagi saya katakan tidak.
mereka bertempat tinggal, yaitu di gua-gua. Bagaimanakah saudaraku perasaan saudara? Gimana perasaan saudara? Pasti ngenes kan? Kalau kita mengetahui kebenaran Natal itu. Di Mesir itu dia tidurnya, tempat tinggalnya itu di gua-gua, saudara. Jadi jangan berpikir kita itu, kita berpikir kalau Natal Yesus pengungsian di Mesir sudah aman, sudah. Enggak, saudara. Di mana di situ dikatakan juga, menurut tradisi-tradisi gereja purba Koptik di Mesir sana, di mana Yesus itu mengalami penolakan di sana. Sampai pernah Yesus itu, keluarga ini, meminta roti, mungkin membeli roti, dia tidak dibolehkan. Benar, saudaraku. Ingin membeli roti saja nggak boleh. Ada suatu cerita yang sangat menggugah hati, saudara, di mana saat keluarga ini untuk membeli roti atau meminta roti, tetapi mereka ditolak. Itulah yang terjadi. Di mana dikatakan sampai sekarang di kota Matirya, dekat Kairo sana, saudaraku, di distrik Matirya itu sampai sekarang, di mana orang kalau mengolah roti, walaupun dikasih ragi supaya menjadi adonan yang bisa mengembang, di situ sampai sekarang tidak pernah mengembang. Mungkin itu di salah satu distrik itu bisa dikatakan mungkin itu RT atau RW, mungkin atau kelurahan atau kecamatan, kurang tahu ya geografis di sana. Tapi di situ dikatakan sampai sekarang, di mana keluarga kecil ini, keluarga kudus ini untuk membeli roti atau meminta roti, tapi ditolak. Maka terjadi sampai sekarang itu keajaiban Tuhan, saudaraku. Itu bukan dongeng, saudara. Itu bukan dongeng orang Kristen. Tapi orang-orang Mesir sana sudah mengatakan sendiri. Di distrik situ, itu kalau orang buat roti tidak pernah bisa. Tidak pernah jadi. Itulah keanehan luar biasa. Jadi jangan dikira itu cerita klenik yang enggak benar. Enggak seperti itu. Itulah kebenaran, saudaraku. Itu salah satu kebenaran. Sampai sekarang ada saksi hidup di sana. Kalau hanya dongeng, mungkin dulu Yesus pernah keluarga ini mau beli roti tapi ditolak, makanya roti itu tidak bisa mengembang. Itu hanya cerita dulu, tapi tidak ada bukti. Tetapi kenyataan sampai sekarang itu di distrik Matirya nggak bisa, saudaraku. Itulah keanehan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudaraku, di mana bayi Yesus selama di Mesir, pindah-pindah selama 25 kali. Dia tinggal di goa-goa. Apa yang terjadi, saudaraku? Saudara berpikir saja, goa itu kebanyakan di tempat yang ramai, dekat kota,
atau gua-gua itu dekat yang jauh dari kota, yang dekat dengan padang pasir. Saudara berpikir sendiri. Jadi selama pengungsian di Mesir saja, Yesus itu tidak di kota-kota, saudaraku. Mereka juga ditinggal di tempat-tempat yang sepi, di gua-gua, saudara. Tetapi penyertaan Tuhan sungguh luar biasa selama pengungsian di Mesir. Walaupun di Mesir keluarga kudus ini ditolak, tetapi penyertaan Tuhan, sekali lagi saya katakan, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Gimana saya bisa mengatakan penyertaan Tuhan sungguh luar biasa? Dari 25 tempat yang disinggahi oleh Yesus, sekarang itu dibuat gereja-gereja, ya, di mana setiap gua yang ditemui, yang disinggahi oleh keluarga kudus ini, semua ada mata airnya. Itu sungguh luar biasa, saudara. Yang namanya di tengah padang pasir, di gua-gua, tempat yang tandus, ternyata di situ ada mata air. Semuanya, saudara. Kalau saudara mempunyai mungkin berkat yang berlebih, ya, saudara bisa Holy Land ke Mesir, saudaraku. Di sana gereja didirikan, di mana di bawahnya itu gua yang ditempati oleh keluarga kudus ini. Itu ada sumber airnya semuanya. Walaupun saat ini ditutup dengan kaca, saudara. Tetapi sumber air itu tetap ada. Jadi itu bukan suatu kebetulan. Dari 25 gua, semua ada airnya. Ada sumurnya, saudaraku. Itu kalau bukan karena keajaiban Tuhan, tidak mungkin, saudara. Jadi itu bukan suatu dongeng belaka, saudara. Mungkin kita orang-orang yang karismatik atau pentakosta kadang-kadang, wah, itu hanya cerita bohongan belaka. Tetapi kita masih mempunyai situs-situs gereja mula-mula. Jadi itu bukan suatu bohongan, saudara. Penyertaan Tuhan, walaupun keluarga kudus ini, Yusuf, Maria, dan Yesus, hidupnya dengan penuh kegetiran. Jadi jangan dikira Natal itu, wah, Yusuf dan Maria penuh sukacita. Ya memang sukacita, karena di mana malaikat Tuhan sudah mengatakan engkau mengandung Roh Kudus. Memang sukacita, tapi di dalam perjalanannya itu tidak seenak yang kita pikirkan, saudaraku. Yusuf dan Maria bukan orang yang punya. Mereka juga orang yang tidak punya, saudaraku. Hidupnya di dalam perjalanan pengungsian sungguh melelahkan, sungguh menyakitkan. Begitu juga sampai di Mesir. Banyak penolakan di sana, sampai dia bertempat tinggal di gua-gua. Tetapi setelah beberapa lama, malaikat Tuhan berbicara bahwa Herodes sudah mati. Kamu harus kembali. Saudaraku, kembali lagi.
Apa yang kita ambil dari peristiwa Natal di Mesir ini? Kita mungkin juga berpikir, kenapa Yesus kok melarikan diri mengungsi ke tanah Mesir? Kok tidak ke tempat yang lain? Mungkin ke Lebanon atau ke daerah Aram. Sekarang Syria. Kenapa kok malah ke Mesir yang lebih jauh lagi? Saudaraku, Tuhan memilih Mesir. Tuhan mempunyai rencana yang indah buat Mesir. Kita ingat di mana awal mula Eksodus Yakub serta keluarganya ke Mesir. Karena apa? Karena mereka juga dikejar-kejar oleh bahaya yang ingin merenggut nyawanya. Apa itu, saudaraku? Yaitu kelaparan. Maka keluarga Yakub ini eksodus ke Mesir. Setelah itu dipanggil keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan yang dipimpin oleh Nabi Musa. Saudaraku, kalau bangsa Israel yang zaman Yusuf dipanggil keluar, zaman Nabi Musa dipanggil keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Begitu juga Yesus yang ada di Mesir dipanggil keluar untuk membawa umat-umatnya yang percaya kepadanya untuk menuju tanah perjanjian yang kekal. Saudaraku, itulah perbedaannya. Kenapa yang dipilih Mesir? Mesir karena digambarkan adalah kejahatan, dosa. Itulah gambaran Mesir. Tetapi rencana Allah itu sungguh unik, saudaraku, kalau kita menyelami. Mesir ini penuh kejahatan, penuh dosa, penuh kegelapan. Tetapi masih ada baiknya. Orang-orang Mesir itu baik-baik juga. Kalau tidak baik, nggak mungkin Yusuf diangkat menjadi raja muda, orang kedua setelah Fir'aun. Ya enggak, saudaraku? Di mana keluarga dari Yakub semua eksodus ke Mesir. Mereka terima, walaupun setelah itu ada suatu penindasan-penindasan. Saudaraku, di balik cerita tentang Mesir, tentang kegelapan, dosa, keduniawian, Tuhan menggambarkan Mesir adalah kita semua manusia ini. Kita itu penuh kegelapan, penuh dosa, penuh kemunafikan. Semuanya. Maka dari itu, seperti nubuatan Nabi Yoel, dari Mesir kupanggil anakku. Saudaraku, kita juga dipanggil
untuk mengikuti Yesus. Dari Mesir, dari kegelapan, dari jurang dosa, dari kegelapan ini mengikuti Yesus kembali untuk menuju tanah perjanjian yang kekal. Kalau bangsa Israel zaman Musa, mereka dikeluarkan dari Mesir menuju tanah perjanjian yaitu Kanaan. Sekarang Israel, saudaraku. Tetapi kita lebih beruntung lagi. Lewat Natal ini, lewat kelahiran Yesus ini, kita dari Mesir-Mesir, yang dikatakan Mesir-Mesir ini adalah dosa-dosa. Kita disuruh keluar mengikuti Yesus ini menuju tanah perjanjian yang kekal dan abadi. Itulah sebenarnya, saudaraku, makna Natal yang sebenarnya. Maka dari itu, saudaraku, Natal di Mesir ini bukan Natal yang eksklusif hanya untuk kelompok kita. Bukan hanya untuk gereja kita, dominasi kita, tetapi Natal ini untuk semuanya. Kalau Natal itu hanya di wilayah Bethlehem sekitarnya, pemberitaan firman Tuhan, kabar keselamatan Yesus itu tidak sampai kemana-mana. Tetapi Yesus, Natal itu juga sampai ke tanah Mesir. Begitu juga, saudaraku, kalau saat ini kita mempunyai kasih Natal, sukacita Natal, itu bukan untuk kita sendiri. Mari kita berbagi kepada orang lain. Kita tidak usah memandang, oh itu kan beda keyakinan. Tidak, saudaraku. Yesus datang malah ke tempat orang-orang yang penuh dosa. Mesir digambarkan tempat lembah dosa, saudaraku. Tapi kenapa bayi Yesus sampai ke sana? Jadi Natal itu bukan hanya milik kita pribadi, tetapi mari kita sebarkan kasih Natal itu ke seluruh orang, sekitar kita, lingkungan kita, negara kita, mungkin sampai ke seluruh bumi. Itulah makna Natal sebenarnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.